Halo bosku, kembali lagi bersama Mimin di channel Studio Film. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film animasi Cina yang sangat bagus dari segi grafik dan alur ceritanya. Film ini berjudul The Wind of Guardian yang mengisahkan seorang pemuda buta yang mampu mengubah kekurangannya menjadi kelebihannya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja gaskan ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan bahwa pada zaman dahulu kala muncul 4 ekor makhluk jahat dari dunia lain yang diberi nama Hundun, Cao, Qiaoqi, dan Cao Ti. Mereka semua adalah makhluk ganas yang mempunyai sebuah kekuatan jahat yang disebut dengan Zero. Dan dengan kekuatan itu, makhluk itu berniat untuk mengacaukan dunia dan memusnahkan umat manusia. Hingga di tengah kegentingan itu, beberapa Xialan pun muncul. Xialan sendiri adalah sosok pelindung suci yang ditugaskan untuk melindungi dunia dan umat manusia. Dengan menggunakan energi besi, api, kayu, air, dan juga tanah, mereka pun dengan gagah berani berusaha untuk menghentikan makhluk itu. Akan tetapi karena kekuatan makhluk itu masih sangat kuat, para Xialan pun tak bisa mengalahkannya. Akhirnya mereka pun kemudian menyatukan kekuatan mereka dan memunculkan sebuah kekuatan baru yang disebut dengan elemen angin. Dan dengan elemen itu, para makhluk itu pun akhirnya bisa disegel dan disembunyikan di sebuah tempat di dunia manusia. Dan kini perdamaian di dunia itu pun bisa dipulihkan kembali. Lalu sejak saat itu, kekuatan Xialan pun diwariskan dari generasi ke generasi. Dan mereka yang memiliki cap Xialan di tangannya akan memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia dan umat manusia. Scene pun berpindah kepada seorang pemuda buta yang bernama Lang Min. Walaupun dirinya buta, namun pemuda tersebut memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dirinya mampu mendengar pergerakan seseorang layaknya seperti melihat. Pada hari itu, Lang Min sedang berjualan benda-benda yang katanya berhubungan dengan kekuatan Xialan kepada anak-anak. Dirinya mengatakan bahwa benda-benda yang dijualnya itu mampu memberikan kekuatan Xialan sejati, termasuk dari buku hingga cap stempel yang dijualnya. Namun tentu saja itu hanyalah kibulan dari dirinya agar benda-benda yang dijualnya itu laku. Dan cara itu pun berhasil. Hingga tak lama kemudian datang 3 orang pria yang ingin memalak uang Lang Min. Ketiga pria itu terkenal dengan sebutan geng petasan karena memang kelakuan mereka hanya membuat keributan layaknya sebuah petasan. Lang Min yang tak mau memberikan uangnya kemudian langsung kabur dari sana dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Hingga di sebuah kasino, Lang Min pun tertangkap. Untuk mengantisipasi hal itu, dirinya pun berteriak memanggil nama Meiji yang sedang bermain judi di sana. Meiji sendiri adalah ibu kandung dari Lang Min, yang dimana dirinya dikenal dengan kegalakannya. Namun walaupun begitu, dirinya sangat sayang dengan Lang Min. Meiji yang mendengar teriakan itu lantas mendatangi Lang Min dan secara tiba-tiba langsung menggampar muka ketiga preman itu dan membuat mereka hanya bisa terdiam. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan sebuah tempat yang bernama Jigongling. Jigongling sendiri adalah tempat pelatihan dan markas dari para Xialan, dan di sana terdapat seorang pria yang sedang bermeditasi. Pria itu adalah master dari para Xialan. Hingga saat pria itu bermeditasi, dirinya melihat sebuah penglihatan bahwa dunia sedang dalam keadaan bahaya. Lantas pria itu pun menyuruh muridnya yang bernama Yihen untuk mengumpulkan para Xialan yang tengah memburu para siluman. Di sisi lain, Lang Min dan ibunya pergi ke tempat perjudian untuk mendapatkan uang. Dan dengan pendengaran Lang Min yang sangat tajam, mereka pun bisa dengan mudah memenangkan permainan itu. Pemilik judi yang merasa kesal kemudian berusaha menghentikan kemenangan itu dengan bermain curang. Namun tetap saja hal itu tak bisa menghentikan kemenangan mereka. Hingga pada akhirnya pemilik judi itu pun menuduh mereka bermain curang dan mengeluarkan mereka.
Malam harinya mereka berdua pun membagi uang hasil judi yang didapatnya tadi. Dan saat ibunya sedang membagi, Lang Min protes bahwa pembagian uangnya tidak rata. Yang mana Lang Min hanya mendapatkan 2 bagian dan sedangkan ibunya mendapatkan 4 bagian. Namun sang ibu menganggap pembagian itu adil karena memang dirinya telah merawat Lang Min dari kecil sejak sang ayah pergi. Ayahnya Lang Min merupakan sosok yang sangat penyayang kepada Lang Min. Saat Lang Min masih kecil, ayahnya selalu menghibur Lang Min dengan cerita-cerita para Shallan. Ayahnya bilang suatu saat Lang Min akan memunculkan kekuatan Shallan legendaris karena kebutaannya. Namun tentu saja itu hanyalah akal-akalan ayahnya agar Lang Min semangat menjalani kehidupan butanya. Ayahnya juga memberikan kincir angin kepadanya dan juga kerap melakukan hal-hal gila agar bisa menghibur Lang Min. Namun entah kenapa sang ayah kini telah pergi dan tak pernah kembali. Dan sejak saat itu Lang Min pun tumbuh dengan cerita-cerita Shallan yang melekat di pikirannya. Bahkan ia menganggap bahwa dirinya adalah seorang Shallan karena adanya cap di tangannya. Di sisi lain terlihat seorang gadis yang tengah berjalan di atas air diperintahkan oleh seseorang untuk mencari sebuah gasing, yang dimana dikatakan gasing itu mempunyai kekuatan yang amat sangat dahsyat. Shin pun berpindah kepada ibunya Lang Min yang sedang berada di sebuah toko, dan ternyata ibunya Lang Min sedang membeli obat untuk menyembuhkan penglihatan Lang Min. Walaupun pemilik toko bilang Lang Min tak bisa disembuhkan lagi, dirinya tetap memaksa untuk membeli obat itu. Dan ini adalah yang ke-2033 kalinya ibunya Lang Min membeli obat itu. Dan dari sini kita tahu bahwa Meiji adalah sosok yang penyayang dan berharap Lang Min bisa melihat. Walaupun di belakang Lang Min ia adalah sosok yang sangat galak. Di sisi lain saat Lang Min lagi santai tiba-tiba saja ia mendengar sebuah bunyi aneh dari suatu tempat. Lantas ia pun langsung pergi menuju arah bunyi itu. Namun saat ia berjalan tanpa ia sadari ternyata diam-diam geng petasan mengikuti dirinya. 你们俩上去看看。哎，大哥，太晚了，我还……你们等等我，等等我呀！ Dan di lain tempat terlihat gadis danau tadi sedang mengambil sebuah benda yang terlihat seperti gasing. Namun karena gadis itu mempunyai kekuatan zero, ia pun tak bisa mengambilnya. Hingga beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki yang mulai mendekat. Sang gadis yang mendengar hal itu langsung pergi untuk bersembunyi. Dan ternyata suara yang mendekat itu adalah suara Lang Min. Lang Min yang menyadari suara aneh itu berasal dari gasing itu mencoba untuk mengambilnya. Namun siapa sangka dirinya pun berhasil. Sang gadis yang melihat hal itu tentu sangat terkejut. Lantas ia pun menyuruh Lang Min untuk memberikan gasing itu kepada dirinya. Namun Lang Min menolak hal itu dan terjadilah perebutan gasing di antara keduanya. Saat gasing itu hampir jatuh ke jurang, Lang Min pun mengambilnya menggunakan mulutnya dan tanpa sengaja dirinya pun tertelan gasing itu. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba saja tanah yang diinjak Lang Min retak dan membuat dirinya harus terjatuh. Keesokan harinya Lang Min pun terbangun di sebuah hutan dan dirinya pun terkejut dengan matanya yang tiba-tiba saja bisa melihat. Ia pun senang karena setelah sekian lama ingin melihat akhirnya terkabul juga. Dirinya pun kini berkeliling menyusuri hutan itu untuk mengutarakan rasa senangnya itu. Hingga di sebuah bukit ia pun berpikir untuk memperlihatkan penglihatannya itu kepada sang ibu. Namun saat sampai di desanya ia pun terkejut dan kebingungan. Desa yang awalnya sangat ramai kini menjadi sepi layaknya seperti kota mati. Ia pun berteriak memanggil nama ibunya namun itu hanya sia-sia. Dan tiba-tiba saja dari belakangnya muncul seekor siluman yang mencoba menyerangnya. Ia pun lari guna menghindari serangan itu. 山炮帮，他们看见了！你们怎么整？
Saat dirinya terpojok, ia pun menusukkan besi panas ke arah siluman itu dan membuat siluman itu mengamuk dan melemparkannya ke udara. Namun saat dirinya hampir terjatuh, tiba-tiba saja muncul elemen tanah yang langsung menyelamatkannya. Dan ternyata itu adalah para Shelon. Kemudian dengan kekuatan mereka, para Shelon pun menghajar siluman itu habis-habisan. Setelah siluman itu dikalahkan, para warga pun satu persatu keluar dari persembunyiannya untuk menyambut para Shelon. Sedang Langmin yang melihat hal itu kini percaya dengan kata-kata ayahnya bahwa Shelon benar-benar ada. Untuk memastikan hal itu, dirinya pun kemudian menyuruh para Shelon untuk menunjukkan stempel Shelon di tangannya. Saat Shelon api menunjukkan stempel itu, tiba-tiba saja raut mukanya yang tadinya senang berubah menjadi sedih. Ternyata stempelnya ada di tangannya berbeda dengan punya Shelon yang asli. Dan akibat hal itu, para warga pun kemudian menganggap Langmin hanyalah pembohong yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Shelon. Tak lama kemudian, geng petasan pun muncul dan menuduh Langmin yang membawa monster siluman itu. Para warga yang terpengaruh oleh kata-kata geng petasan juga langsung ikut menuduhnya. Langmin yang tak bisa berbuat apa-apa langsung pergi dari tempat itu dengan kesedihan yang mendalam. Ia pun kini pergi menuju tempat ibunya. Namun saat sudah sampai, ternyata ibunya sudah tidak ada dan rumahnya pun kini juga telah hancur. Seketika itu juga ia pun tertunduk dan merasa menyesal telah meninggalkan sang ibu. 帮你听骰子，你快出来好不好？妈！ Sambil meneteskan air mata, dirinya pun kemudian mengikis puing-puing batu rumahnya dan berharap bisa menemukan ibunya. Namun ternyata itu hanya sia-sia. Hingga tak lama kemudian gadis danau pun muncul. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah ulah siluman. Ia pun membuat perjanjian kepada Langmin akan membantunya menemukan ibunya kalau dirinya menyerahkan gasing pusaka itu. Namun Langmin yang mengira gadis itu bersekongkol dengan para siluman mencoba menyerangnya. Alhasil ia pun dikalahkan oleh gadis itu. Karena kasihan, gadis danau itu pun terpaksa mau membantu Langmin menemukan ibunya. Dengan syarat apabila ia telah bertemu dengan sang ibu, dirinya harus menyerahkan gasing yang telah ditelannya itu. Singkat cerita, mereka pun kini memulai perjalanan. Di perjalanan mereka menemukan banyak rintangan dan halangan yang menghadang. Akan tetapi mereka tetap bisa menghadapinya. Hingga suatu ketika saat gadis danau sedang sendirian, tiba-tiba saja para Shelon datang dan langsung menyerangnya. Langmin yang pada waktu itu sedang kencing tentu sangat bingung dengan apa yang terjadi. Para Shelon pun mengatakan bahwa wanita itu terpengaruh oleh kekuatan Zero yang sangat jahat. Kemudian para Shelon pun mencoba memeriksa wanita itu guna memastikan apakah ia terpengaruh atau tidak. Dan saat diperiksa, benar saja, tiba-tiba saja kekuatan Zero itu aktif dan langsung menyerang mereka berdua. Para Shelon yang kesakitan kemudian menyuruh Langmin untuk menangkap wanita itu. Namun Langmin yang merasa masih membutuhkan wanita itu langsung menggendong wanita itu dan bermaksud untuk pergi. Dan bodohnya ia malah terjatuh. Tak lama kemudian dirinya pun terbangun di sebuah gua. Melihat gadis danau masih pingsan, ia pun mencoba membangunkannya. Namun setelah bangun, dirinya malah diserang oleh gadis itu. Sang gadis yang masih mempunyai kesadaran menyuruh Langmin untuk menceritakan cerita indah kepadanya agar dirinya bisa tenang. Mendengar hal itu, Langmin pun langsung menceritakan cerita tentang masa kecilnya. Namun cerita yang diceritakannya itu sedikit berbeda, yang mana dirinya menceritakan masa kecilnya yang tidak bahagia dirubahnya menjadi bahagia. 宫里严格的选拔考试，成为了一 Setelah mendengar cerita itu, wanita danau itu pun mulai merasa tenang. Tak lama kemudian mereka pun menyusuri gua itu untuk mencari jalan keluar. Langmin yang penasaran kemudian bertanya kepada wanita itu tentang asal mula dirinya. Wanita itu pun menjawab bahwa ia tidak mengingat masa lalunya, bahkan namanya pun ia juga tak mengingatnya. Dan yang hanya ia ingat adalah dirinya dulu hanya seorang manusia biasa, sama seperti Langmin. Dirinya bilang ada seseorang yang mengatakan kepadanya kalau dirinya bisa membawakan gasing pusaka kepadanya, maka ia akan mengembalikan ingatannya.
Dan itulah kenapa wanita itu terobsesi untuk mencari gasing itu. Karena wanita itu tak punya nama, Lang Min pun berinisiatif untuk menamainya dengan sebutan hantu kecil. Dan mulai sekarang gua juga akan menyebut wanita itu dengan sebutan hantu kecil. Singkat cerita, mereka pun kini sampai di ujung jalan, yang dimana di jalan itu tertutup oleh sebuah batu besar. Sementara di luar terdapat beberapa orang yang sedang menyembah sebuah patung di bukit itu. Lang Min yang ceroboh kemudian tak sengaja membuat batu yang menghalangi jalan itu terjatuh dan menggelinding ke arah warga desa yang ada di bawah. Ternyata patung yang dijatuhkan oleh Lang Min itu adalah kepala patung yang disembah oleh warga desa sebelumnya. Dan akibat hal itu kini mereka berdua pun ditangkap. Singkat cerita, mereka pun dibawa ke sebuah kolam untuk dipersembahkan kepada dewa. Dengan diiringi tarian dan nyanyian khas alam mereka, upacara itu pun dimulai. Tak lama kemudian upacara itu pun selesai, dan Lang Min terlihat bingung dengan persembahan mereka, dan ternyata itu hanyalah media mereka untuk berbicara kepada dewa. Kepala desa pun kemudian meminta maaf dan memperbolehkan mereka untuk tinggal di desa ini. Malam harinya mereka berdua pun mengobrol di sebuah bukit, hingga saat Lang Min berbaring, kincir pemberian ayahnya terjatuh. Hantu kecil yang melihat kincir angin itu tiba-tiba saja teringat akan sesuatu. Dan di sini diperlihatkan bahwa sebenarnya Lang Min dan hantu kecil itu adalah teman sejak kecil. Dan saat itu Lang Min berusaha menyelamatkan bos King petasan dari mercon yang dibuat oleh hantu kecil. Dan akibat hal itu dirinya pun terluka dan menciptakan bekas yang mirip dengan cap Shellen. Dan itulah awal mula terciptanya bekas luka di tangan Lang Min. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Lang Min mengalami sakit perut yang amat dahsyat. Hantu kecil yang khawatir kemudian bertanya kepada kepala desa yang ada di sana. Saat hantu kecil menyebut Lang Min memakan gasing kuno, tiba-tiba saja kepala desa itu pun terkejut. Seakan-akan dirinya mengetahui tentang gasing itu. Ia pun membawa mereka berdua ke sebuah perpustakaan, yang dimana di perpustakaan itu terdapat sebuah buku yang menceritakan tentang asal mula gasing itu. Dan di buku itu diceritakan bahwa 13 tahun yang lalu sang kepala desa bersama warga lainnya pergi ke sebuah gunung untuk mencari tanaman obat. Namun mereka malah masuk ke dalam sebuah gua dan melepaskan sebuah segel kekuatan misterius, yang dimana kekuatan itu kemudian merasuki sang kepala desa dan membuat dirinya hilang kesadaran dan hampir memakan warganya. Namun untung saja di saat kegentingan itu terjadi, seseorang pahlawan pun muncul dan berhasil menyegel makhluk itu ke dalam sebuah gasing. Namun sayangnya pahlawan yang menyelamatkan dirinya harus mati. Untuk menghormati keberanian sang pahlawan, warga desa pun kemudian membuat sebuah patung untuk dirinya, yang dimana patung itu sekarang telah rusak akibat ulah Lang Min. Kepala desa bilang akan sangat berbahaya jika gasing itu terlalu lama berada di perut Lang Min. Singkat cerita, hari-hari pun mereka jalani di sana guna mencari cara mengeluarkan gasing itu. Kian hari perut Lang Min juga semakin besar layaknya ibu-ibu hamil. Dan di tempat itu juga mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua. Hingga di sebuah pasar, hantu kecil mengambil sebuah gelang dan terlihat menyukainya. Namun dirinya tak punya uang untuk membelinya. Lang Min yang melihat hal itu lantas diam-diam membeli gelang itu. Hingga suatu hari keadaan perut Lang Min semakin parah. Kepala desa pun mengusulkan untuk membedah perutnya, namun Lang Min tentu menolak hal itu. Hingga di sebuah toilet dirinya pun berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan gasing itu. Dan dirinya pun berhasil. Lalu ia pun memberikan gasing itu bersamaan dengan gelangnya ia beli sebelumnya. Hantu kecil yang melihat hal itu tak sanggup untuk mengambil gasing kuno itu, dan dirinya pun hanya mengambil gelang itu. Dan saat memakai gelang itu, hantu kecil terlihat senang dan tersenyum akan hal itu. Lang Min pun bertanya, mengapa kau tak mengambil gasingnya? Hantu kecil pun menjawab, karena diriku belum membantumu menemukan ibumu. Hingga tak lama kemudian terdengar suara ledakan dari kejauhan. Setelah dicek ternyata ledakan itu berasal dari desa yang mereka tinggali. Terlihat desa itu sudah sepi akibat ulah monster siluman yang menyerang mereka. Hingga beberapa saat kemudian Jia Yi pun muncul di tempat itu. Jia Yi sendiri adalah orang yang telah menyuruh hantu kecil untuk mengambil gasing kuno itu. Hantu kecil yang takut kemudian terpaksa berbohong kepada Lang Min dan bilang dirinya melakukan semua ini hanya untuk mengambil gasing itu. Ia pun kemudian mengambil gasing itu dan memberikannya kepada Jia Yi. Dan tiba-tiba saja seekor siluman pun muncul dan langsung menyerang Lang Min. Tak lama setelah itu, seekor siluman pun muncul lagi dari sisi lainnya. Dan anehnya siluman itu malah mencoba menyelamatkan Lang Min.
Hingga dari kejauhan para Shalen pun datang dan mencoba menyerang Jiayi. Namun sialnya Jiayi malah menghilang. Para Shalen yang melihat hal itu kemudian pergi ke kuil Jigongling untuk melapor kepada sang master. Kemudian Lang Min pun pergi menemui kepala desa di tempat persembunyiannya. Dirinya lalu mengakui kesalahan-kesalahannya kepada warga desa dan meminta maaf kepada mereka. Walaupun kepala desa sempat marah kepadanya, kepala desa pun memaafkannya. Kepala desa bilang walaupun kau telah berbohong dan merusak patung dewa mereka, kamu tetap berusaha melindungi orang yang kamu sayang. Tak peduli kamu Shalen atau bukan, lindungilah semua yang kau sayangi dengan segenap hatimu. Meski di hadapanmu ada musuh yang paling kuat. Dengan membulatkan tekadnya, Lang Min pun kemudian pergi untuk menyelamatkan ibunya. Dengan menggunakan pendengarannya yang tajam, akhirnya Lang Min pun bisa mengikuti kemana hantu kecil itu dibawa pergi. Di tempat lain, Jiayi dan si hantu kecil tiba di sebuah gua. Di sana, hantu kecil pun meminta Jiayi untuk mengembalikan ingatannya dan menghilangkan kutukan Zero itu. Namun Jiayi malah berkata kutukan Zero itu akan hilang dengan sendirinya apabila dirinya mati. Hantu kecil yang merasa dibohongi kemudian marah dan mencoba menyerang Jiayi. Namun karena kutukan Zero masih melekat di tubuhnya, dirinya pun tak bisa berbuat apa-apa. Jiayi pun bilang bahwa sebenarnya di dalam gasing itu terdapat sebuah monster yang bernama Cauti, yang dimana monster itu merupakan monster yang mencoba menyerang dunia pada zaman dahulu, dan sekarang dirinya pun berencana untuk membangkitkannya. Singkat cerita, Lang Min pun datang ke tempat itu dengan keadaan Jiayi yang sudah pergi. Dengan amarah dan rasa kecewa, dirinya pun meminta hantu kecil untuk memberitahu keberadaan sang ibu. Hantu kecil kemudian membawa Lang Min ke sebuah tempat yang dimana di dalam tempat itu terdapat ratusan monster siluman yang sedang dikurung. Hantu kecil bilang bahwa sebenarnya para siluman itu dahulunya adalah manusia. Namun karena hasrat keinginan mereka yang terlalu tinggi, akhirnya mereka pun membuat penawaran kepada Jiayi untuk mengabulkan keinginan itu. Namun dengan imbalan diri mereka akan berubah menjadi siluman untuk dimakan Tauti. Dan di sini diperlihatkan bahwa hantu kecillah yang membuat penawaran kepada ibunya Lang Min agar Lang Min bisa melihat, dan dengan imbalan dirinya akan berubah menjadi siluman. Dan di sini juga terungkap fakta bahwa sebenarnya Lang Min bisa melihat bukan karena gasing itu, melainkan permintaan sang ibu. Lang Min yang mendengar hal itu tentu sangat terkejut, dan dirinya baru menyadari bahwa siluman yang mengejarnya dahulu adalah ibunya, yang dimana ibunya dahulu hanya ingin melihat penglihatan Lang Min yang sudah pulih. Namun Lang Min justru menyerangnya menggunakan besi panas. Seketika itu juga Lang Min pun sedih dan merasa bersalah akan hal itu. Dirinya kemudian meminta hantu kecil untuk menukarkan tubuhnya dengan ibunya dan berharap sang ibu bisa kembali lagi. Namun sayangnya hantu kecil bilang itu tidak mungkin karena hanya Tautilah yang bisa mengabulkan permintaan itu. Tak lama kemudian tiba-tiba saja gua itu pun mulai runtuh. Ratusan siluman yang terkurung di dalam sana mulai berhamburan dan pergi ke suatu tempat. Di saat itu juga Lang Min pun mencoba untuk memanggil ibunya, namun semua itu hanya sia-sia. Dirinya malah terbawa oleh kawanan siluman yang berhamburan pergi. Hingga di luar gua dirinya pun berteriak memanggil nama ibunya dengan sekuat tenaga. Seketika itu juga salah seorang dari siluman mendengar teriakan itu dan mencoba untuk berpaling. Namun banyaknya siluman yang berhamburan membuat siluman yang berpaling itu terjatuh. Lang Min yang melihat hal itu tentu sangat sedih dan ia pun hampir melompat ke dalam jurang itu. Namun untung saja hantu kecil mencoba untuk menenangkannya. Sesaat setelah itu Jiayi pun muncul bersamaan dengan kedatangan para Shalen. Para Shalen yang melihat Jiayi masih hidup tentu sangat terkejut, dan di sini terungkap fakta bahwa sebenarnya Jiayi lah yang telah membangkitkan 4 monster yang ada di awal film. Jiayi pun kemudian melemparkan gasing kuno itu ke dalam lubang, dan dengan semangat yang membara dirinya pun berteriak memanggil nama Cauti, sang monster jahat legendaris. Namun sialnya tidak terjadi apa-apa setelah itu. Kemudian para Shalen yang melihat ada kesempatan untuk menyerang mencoba untuk menyerangnya. Namun Jiayi yang memiliki kekuatan Zero berhasil menangkis dan melawan para Shalen satu persatu. Akhirnya para Shalen pun menyatukan kekuatan mereka dan berhasil membuat Jiayi tak berdaya.
Namun tak lama kemudian tanah di sekitar mereka mulai bergetar dan ternyata itu adalah monster Tauti yang akan muncul. Warga desa yang melihat hal itu panik berusaha menyelamatkan diri, sementara para Shalan diperintahkan oleh masternya untuk melindungi para desa. Di sisi lain, hantu kecil yang merasa dibohongi mencoba untuk menyerang Jiae. Namun justru dirinya malah dirasuki oleh kekuatan Zero yang membuat dirinya malah berbalik ingin menyerang Langmin. Hantu kecil yang masih punya sedikit kesadaran mencoba melawan pengaruh itu. Ia pun lalu menusukkan pisau ke arah dirinya agar Langmin bisa selamat dan membuat dirinya harus terbunuh. 怎么会这样？你呢？你想起来了吗？你的家人和身世。 没有，只是我。小姐，小姐。Langmin yang marah pun kemudian melampiaskan amarahnya dengan memukuli Jiae yang sudah tak berdaya lagi. Jiae bilang, kau masih punya hutang kepadaku, karena dirikulah kamu bisa melihat. Mendengar hal itu, lantas Langmin pun langsung membutakan matanya agar dirinya terlepas dari hutang Jiae. Dan dengan membulatkan tekadnya, dirinya pun terjun ke dalam lubang itu dan berharap apa yang dikatakan ayahnya tentang kekuatan Shalan di dalam dirinya akan muncul. Dan benar saja, sebuah cahaya pun muncul dari balik tubuhnya. Namun Langmin yang masih belum bisa mengaktifkannya malah terjatuh. Di sisi lain, api-api dari monster Tai mulai menghancurkan rumah-rumah dari para warga. Para Shalan pun kemudian berkumpul dan menyatukan kekuatan mereka untuk membuat sebuah perisai di desa itu. 这无常九宫合一火。 要做好死的准备。 Namun sialnya perisai itu masih belum kuat untuk menahan serangan monster itu. Dan di saat semua orang sudah mulai pasrah dengan serangan yang kedua, tiba-tiba saja sebuah perisai biru muncul dan menahan serangan itu. Dan ternyata itu adalah Langmin yang sudah mempunyai kekuatan legendaris elemen angin. Para warga yang dulunya tak percaya dengan perkataan Langmin seketika itu juga langsung terkejut. Kemudian mereka pun mengangkat tangan mereka untuk memberikan dukungan kepadanya. Langmin yang sudah mempunyai kekuatan angin lalu mulai menyerang monster itu. Kemudian dirinya pun mulai memutar gasing kuno untuk menyegel kembali makhluk itu. Dan seketika itu juga monster itu pun berhasil disegel. Bersamaan dengan hal itu, para siluman yang tadinya dimakan oleh Cao Yi satu persatu kembali menjadi manusia lagi. Sedangkan Jiae harus mati akibat batu yang menjatuhi dirinya. Singkat cerita, dunia pun kembali menjadi damai. Sedangkan Langmin kini sudah dianggap oleh warga desa sebagai pahlawan. Namun walaupun begitu, sang ibu merasa sangat sedih karena Langmin masih buta dan tak bisa melihat wajahnya. Di sisi lain, patung yang sudah dirusak Langmin dulu juga sudah diperbaiki. Hingga suatu hari Langmin diajak oleh Master Shalan untuk ikut dengannya ke kuil Jigongling dan tinggal bersama para Shalan lainnya. Namun Langmin menolak hal itu karena ia berkata dirinya lebih suka tinggal di desanya. Kemudian Master Shalan pun bercerita bahwa 13 tahun yang lalu dirinya kehilangan seorang Shalan angin yang sama seperti dengan Langmin. Pada saat itu, kuil Jigongling mengadakan seleksi untuk memutar gasing kuno. Dan saat semua orang sudah tak bisa memutar gasing itu, tiba-tiba saja ada seorang pria yang muncul dan mampu memutar gasing itu. Namun karena tak adanya cap Shalan di tangannya, Master itu pun menolak orang itu, dan ternyata orang itu adalah ayahnya Langmin, yang dimana dirinya mempunyai kekuatan angin yang tak disadari oleh siapapun. Bahkan dirinya jugalah yang telah membantu kepala desa mengalahkan monster jahat yang telah mengendalikannya. Dan akibat hal itu, ayahnya Langmin pun harus mati dan tak pernah kembali. Dan film pun berakhir.